Tahun 83 itu ada jamaah dari Pakistan jalan kaki dari Jakarta ke Banyuwangi. Amirnya itu namanya Abdul Sobur, saya kenal betul dengan orangnya itu. Itu mulai Ngawi sana yang sebelah barat saya nggak tahu ceritanya. Mulai Ngawi itu setiap ke masjid usir, wah kamu usir terus itu. Nggak diusir di Temboro, di Krom di Temboro itu. Nah yang saya ngerasa aneh itu, masjid-masjid yang dulunya ngusir Abdul Sobur itu hampir semua sekarang itu jadi mahala-mahala kuat, bahkan jadi markas-markas. Apa nggak aneh itu? Oh, kita. Tapi itu sudah setelah kira-kira 20 tahun terjadi hal-hal yang tidak dikira-kira. Nabi dakwah di Mekah yang paling musuhi orang Quraisy awal-awalnya, tapi akhirnya yang paling membantu, yang menyebarkan agama seluruh alam juga orang Quraisy. Maka kita ini dalam dakwah kita berharap pada Allah. Insyaallah kan. Yang paling keras kepada Nabi orang Taif. Nabi dilempari batu, diusir nggak karu-karuan di Taif. Tapi akhirnya orang Taif inilah yang menyebarkan agama ke Pakistan, India sampai ke sini. Orang Taif, Muhammad bin Qasim itu orang Taif. Jadi kita ini dalam dakwah itu belajar tawajuh pada Allah, belajar baik sangka kepada Allah, jangan terkesan dengan keadaan, jangan kecewa dengan keadaan-keadaan. Insyaallah kan. Katanya Syekh Abdul Wahab, dakwah itu seperti orang pasang listrik, katanya beliau. Pasang listrik itu pasang tiang dulu, pasang tiang. Asalkan kamu pasang listrik itu, pasang tiang listrik itu dengan perintah dari PLN, ring saya gitu. Kamu pasang aja listrik itu, pasang tiang listrik itu. Nanti tahu-tahu PLN akan kirim orang pasang kabel. Nanti kirim lagi orang pasang lampu ke rumah-rumah. Nanti akan dikirim orang pasang macam-macam. Begitulah dakwah. Kita masuk ke masjid, pasang tiang, ikhlas karena Allah. Ini karena Allah. Nanti satu saat Allah akan kirim orang untuk pasang kabelnya, pasang lampunya, pasang yang lain-lain. Insyaallah kan? Maka yang ikhlas. Tapi kalau pasang tiang itu bukan dengan perintah PLN, maunya sendiri, nggak akan dipasang kabel. Karena itu tidak resmi. Amalan tidak resmi itu amalan bukan karena perintah Allah, tidak ikhlas itu. Ini nanti akhirnya nggak ada terusnya. Contohnya ya jamaah Pakistan Abdul Sobur itu, insya Allah itu orang ikhlas. Nyatanya itu mereka dia datang, nggak ada yang terima, tapi lama-lama Allah datangnya lagi, akhirnya banyak tempat-tempat yang hidup. Insya Allah gitu mulai kan. Nabi pergi ke Taif diusir-usir, tapi akhirnya orang Taif masuk Islam semua. Kemarin saya itu ke Aceh, saya cerita sama orang Aceh. Dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan sulit. Contohnya saya bilang, saya itu mau ke Aceh kemarin. Sampai di Surabaya sana, sudah ada orang menjemput polisi. Tahu-tahu dikasih makan di masjid itu. Lah kamu kok tahu? Saya sini loh, saya ini polisi, tahu aja Pak Kiai. Oh gitu. Nah kamu kok bisa kenal dakwah itu dari mana? Dulu saya polisi di Aceh. Di sana saya keluar 3 hari, akhirnya saya di Surabaya, terus jadi kenal dakwah. Coba semalekan. Jadi belum sampai ke Aceh sudah lewat barokahnya Aceh. Saya bilang gitu sama orang Aceh. Ada orang tuh didatangi jamaah tuh nggak mau. Tahu-tahu anaknya disekolahkan di Australia.
Di Australia ditangkap sama orang dakwah di sana. Keluar 40 hari, pulang langsung hidup masjidnya. Nah, di tempatnya Ponorogo, itu orang Ponorogo itu, ternyata kuncinya di Australia. Nah, itu belum aneh lagi, saya ketemu orang namanya Aiman Mirdad, orang Mekah. Dia cerita sama saya itu orang Mekah, nggak pernah ke masjid, itu nggak pernah. Saya itu sudah tua, belum pernah haji juga. Tapi saya dikirim ke Amerika untuk belajar minyak di sana, belajar teknologi minyak di Amerika. Sampai di Amerika ditangkap orang dakwah, keluar 3 hari, akhirnya keluar 4 bulan di Amerika. Pulang ke Mekah ya terus di masjid aja tiap hari. Sering kesini dia itu Aiman Mirdad itu. Orang Mekah tapi kuncinya di Amerika. Coba sama kan. Jadi dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan jadi sulit. Ada orang Kediri, di Kediri itu juga beling, nakal itu. Tahu-tahu kerja di Hong Kong. Sampai di Hong Kong ditangkap sama orang dakwah di sana, pulang jadi orang soleh. Nah, maka dakwah itu harus seluruh alam. Kalau kita tidak dakwah seluruh alam, yang terjadi sebaliknya. Di Mekah itu asalnya itu orang-orang baik semua, keturunan Nabi Ibrahim semua orang baik. Akhirnya ada orang Mekah namanya Amr bin Luhai. Dia dagang ke Syam. Sebelum Nabi ini mereka. Orang Syam itu penyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai ini mikir, ini kalau saya beli berhala satu dibawa ke Mekah bagus ya. Hanya dia beli berhala dari Syam, ditaruh di Mekah, dan dia ini seorang tokoh kaya di Mekah. Akhirnya ngajak teman-temannya, ini kalau di Syam orang menyembah begini. Terus mereka, dapat berkah. Gitu. Akhirnya orang-orang Mekah pada nyembah berhala gara-gara orang yang pergi ke luar negeri ini. Tapi kalau ada dakwah, gara-gara orang pergi ke luar negeri, nanti pulang jadi fikir agama. Insyaallah malaikat. Maka dakwah seluruh alam. Kalau dakwah yang dipikirkan kampung sendiri, lama-lama putus asa. Coba kalau Nabi dulu dakwah di Mekah aja, semoga mati hidup di Mekah, enggak jalan. Beliau hijrah ke Madinah. Nabi Ibrahim dakwah di Babilonia, tapi enggak jalan. Hijrah ke Syam, akhirnya berkembang di sana. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga orang-orang akhir. Sunan Ampel itu rumahnya Kamboja sana. Terus dakwah di Jawa, akhirnya tersebar agama seluruh Jawa sekitarnya. Orang zaman sekarang. Tambah lagi, saya Muhammad Ilyas, kalau beliau mikirkan India saja, wah India ini orangnya keras-keras, mulai kan susah. Tapi beliau kirim jamaah kemana-mana, akhirnya sampai ke Temboro. Pikir tempat lain. Dakwah itu seperti dagang. Hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Dagang itu jangan bertempat aja satu tempat. Dagang itu di mana kita bisa jual dagangan kita jual. Lakunya Jakarta, lakunya di Amerika, kita jual ke Amerika. Insyaallah malaikat. Maka dakwah itu harus bergerak. Dengan dakwah maka hiduplah agama. Maka orang Madinah ketika menyambut Nabi, mereka bernyanyi, wajib syukru alaina mad'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Bukan selagi masih panen, selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau dakwah ada, hidup agama, nanti sawahnya pun barokah, rizkinya barokah. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Itu laki-laki, perempuan, anak-anak
Nyanyinya sama. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Maka akhirnya bagaimana? Akhirnya Madinah yang tadinya amburadul jadi Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kampung kita itu semangatnya seperti orang Madinah, laki-laki, wanita, anak-anaknya wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Nanti jadi Temboro Al-Munawwarah, jadi Ngawi Al-Munawwarah. Tapi orang Madinah itu kok bisa mufakat seperti itu, bagaimana? Kita tunggu begitu? Enggak. Itu asalnya ada orang-orang bergerak dipimpin oleh Mus'ab ibn Umair, bergerak ke rumah-rumah, diceritain pentingnya agama, pentingnya dakwah. Maka ketika Nabi datang sudah mufakat. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Maka kita gerak di rumah-rumah, semua orang kita kasih tahu Nabi dulu siang malam dakwah. Akhirnya datang macam-macam pertolongan Allah. Kita siang malam dakwah, maka akan datang pertolongan Allah. Maka nanti kalau jamaah datang, kita sambut dengan wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Insyaallah, malaikat.